Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi hari ini dengan Ustazah Devi pada pembelajaran tematik. Tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan kita mengucapkan basmalah tadi, pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun muatan dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang ada di dalamnya. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai unsur yang terdapat pada sebuah teks cerita. Salah satunya yaitu pesan moral. Tahukah kalian mengenai seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mengenai mendongeng, tentu ada cerita yang ingin disampaikan. Sekarang, bacalah dongeng Tupai dan Ikan Gabus pada halaman 95 dan 96 berikut. Pada sebuah cerita maupun dongeng, terdapat unsur cerita yang bisa disebut dengan unsur intrinsik. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal salah satunya yaitu pesan moral. Adapun unsur intrinsik yang lainnya yaitu ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, dan akhir cerita. Pada umumnya, unsur intrinsik pada sebuah cerita terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu judul. Judul biasanya terletak di paling atas sebuah karangan cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh maksudnya yaitu tokoh apa saja atau siapa saja yang terdapat pada sebuah cerita. Kemudian, yang ketiga yaitu sifat tokoh. Sifat tokoh di sini yaitu menjelaskan bagaimana sifat dan watak atau sikap tokoh pada sebuah cerita. Kemudian yang keempat yaitu tempat. Tempat di sini maksudnya pada sebuah cerita latar tempatnya di mana? Bisa di rumah, di sekolah, di tepi sungai, di rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu pesan moral. Pesan moral maksudnya amanat atau pesan baik yang bisa kita ambil dari sebuah cerita atau dongeng yang kita baca. Tahukah kalian, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Sekarang coba kalian baca teks berikut. Pekerjaan Ayah Beni termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang karena dia menghasilkan sebuah produk. Apa produknya? Yaitu meja dan kursi. Adapun ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu. Apa saja ya? Ya betul, dia harus membeli kayu terlebih dahulu, kemudian memotongnya, membentuknya menjadi kursi atau meja, lalu menghaluskan, kemudian mengecatnya. Sekarang perhatikanlah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi berikut. Pada proses pengolahan kayu ada beberapa jenis pekerjaan yang terlibat.
yaitu penebang pohon, pengangkut kayu, pengrajin kayu, penjual mebel, dan pembeli mebel. Seorang pengrajin kayu mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Sekarang perhatikanlah kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar berikut. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Dapat kita lihat dari tahun 1950 hingga tahun 2020 terdapat perbedaan yang sangat jelas. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Oleh karena itu, seorang pengrajin kayu sebaiknya bisa menjaga kelestarian hutan dengan melakukan tebang pilih. Keberadaan hutan sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. Untuk itu, hutan perlu dijaga kelestariannya. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai unsur intrinsik pada sebuah cerita atau dongeng, yaitu judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, dan pesan moral. Kemudian tadi kita juga sudah belajar mengenai jenis pekerjaan yang ada di wilayah kita. Kemudian yang terakhir, kita juga sudah belajar mengenai dampak yang terjadi apabila kita tidak bisa mengontrol penggunaan sumber daya alam. Untuk lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini, silahkan anak-anak ustazah kerjakan latihan berikut. Terkait pembelajaran kita pada hari ini, khususnya tentang pemanfaatan sumber daya alam, ternyata juga terdapat pada Al-Quran. Nah, jadi kita harus bisa memanfaatkan dengan baik sumber daya alam yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan memanfaatkan atau menggunakan dengan sebaik-baiknya dengan tidak berlebihan. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah semua mudah memahaminya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi ustadz dan ustazahnya di kelas. Dan terakhir, jangan lupa latihan yang ustazah berikan dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya. Salah dan khilaf ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.